Komedian sekaligus presenter Nina Carolina alias Mpok Alpa meninggal dunia. Kabar duka Mpok Alpa berpulang disampaikan pertama kali oleh Raffi Ahmad dan Irfan Hakim. Sejumlah artis tanah air menyampaikan bela sungkawa mereka atas berpulangnya Mpok Alpa. Mpok Alpa menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Darmais, Jakarta. Jenazah Mpok Alpa kemudian dibawa ke rumah duka dan disambut isak tangis keluarga serta kerabat. Di rumah duka, Raffi Ahmad menyebut Mpok Alpa memang sudah menjalani perawatan selama beberapa bulan. Dipicu rasa kesal karena utang tak kunjung dibayar, sepasang kekasih nekat menculik balita untuk dijadikan jaminan. Keduanya pun ditangkap usai ibu kandung balita melapor ke polisi. Sepasang kekasih pelaku penculikan bocah di Sedati Sidoarjo ini ditangkap polisi di rumahnya di Sleman, Yogyakarta. Penangkapan dilakukan setelah ibu kandung korban melaporkannya ke polisi. Kedua pelaku, BDN 23 tahun dan ADR 22 tahun, mengaku nekat menculik bocah laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan karena ibu kandung korban memiliki utang kepada pelaku ADR yang merupakan sahabat dari ibu korban. Modusnya sejoli ini membujuk korban untuk ikut beli susu kemasan kesukaan korban. Polisi turut menyita sejumlah barang bukti seperti handphone milik pelaku dan pakaian korban. Akibat perbuatannya, kedua pelaku mendekam di sel tahanan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar iNews Siang. Pemirsa, warga menyerbu penjualan beras murah yang digelar di kantor kecamatan di Boyolali, Jawa Tengah. Antusiasme warga antre beras juga terjadi di Pangandaran, Jawa Barat dan Tangerang, Banten, dan diharapkan gerakan pangan murah bisa menekan gejolak harga beras. Warga rela antri selama 30 menit untuk bisa membeli beras, minyak goreng, dan telur ayam murah di kantor kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Satu karung beras seberat 5 kg dijual Rp57.000, minyak goreng Rp15.000 per liter, dan telur ayam Rp24.000 1 kilonya. Sementara itu, setiap warga dibatasi hanya bisa membeli maksimal 2 karung beras saja. Gerakan pangan murah ini digelar untuk menstabilkan harga bahan pokok di pasaran, utamanya beras yang saat ini kian melejit. Selain membeli sembako, warga juga mendapat bonus bendera merah putih untuk menyemarakan peringatan HUT RI ke-80. Sementara di Pangandaran, Jawa Barat, ratusan warga juga antri mendapatkan paket sembako murah meski sempat diguyur hujan deras. Berlokasi di halaman komplek Grand Lovina, Pangandaran, warga yang sudah mendapat kupon menanti giliran untuk mendapat beras, gula pasir, terigu, dan minyak goreng. Warga mengaku sangat terbantu dengan program gerakan pangan murah karena sangat mengurangi beban pengeluaran warga sekaligus menjaga fluktuasi harga sembako di pasar. Antrean warga untuk mendapatkan sembako murah juga terjadi di Tangerang, Banten. Meski harus antri, namun warga mengaku senang bisa membeli beras dengan harga yang lebih murah dibandingkan harga pasar. Rencananya gerakan pangan murah akan berlangsung hingga 16 Agustus mendatang di seluruh Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pekerja migran PMI ilegal tiba di tanah air usai dideportasi pemerintah Malaysia. Sebelumnya mereka masuk ke Malaysia tanpa prosedur resmi karena tergiur iming-iming gaji tinggi. Sebanyak 127 pekerja migran ilegal Indonesia dibawa ke kantor BP2MI Ciracas, Jakarta Timur. Mereka langsung menjalani pemeriksaan kesehatan mulai dari tekanan darah, pengambilan sampel darah, hingga psikologis. Sebelumnya, ratusan pekerja migran ini dideportasi oleh pemerintah Malaysia setelah terjaring razia. Mereka kedapatan berangkat ke Malaysia untuk bekerja dengan cara non-prosedural. Mereka diduga tergiur iming-iming calo yang menjanjikan upah yang besar. Dari 127 orang ini, sebagian besar berasal dari wilayah Jawa Timur.
Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sekelompok geng motor terekam CCTV saat mencari lawannya di perumahan Permata Sukatani, Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Puluhan remaja itu datang sambil membawa senjata tajam hingga membuat warga resah. Dalam rekaman CCTV terlihat sekelompok geng motor memasuki perumahan Permata Sukatani, Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten. Juga puluhan remaja bersenjata tajam ini hendak mencari musuhnya, bahkan mencoba memancing keributan. Warga mengatakan bahwa kejadian ini terjadi sudah 2 kali dan sangat meresahkan karena para remaja tersebut membawa senjata tajam. Kini warga berharap pihak aparat kepolisian melakukan patroli secara rutin untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aymar Rani, iNews melaporkan. Tragis, seorang kakek tewas di dalam sumur untuk menyelamatkan seekor kucing dari dalam sumur 15 meter di Pemalang, Jawa Tengah. Diduga korban tewas akibat menghirup gas beracun. Petugas Basarnas berupaya mengevakuasi jenazah Jiman, kakek berumur 60 tahun dari sumur sedalam 15 meter di Desa Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Petugas harus menggunakan katrol dan perlengkapan khusus agar relawan tidak menghirup gas beracun yang keluar dari dalam sumur. Sebelumnya korban yang dikenal sebagai penggali sumur ini dimintai tolong oleh tetangganya untuk menyelamatkan seekor kucing yang tercebur sumur. Korban pun menggunakan tangga untuk mengambil kucing tersebut. Kucing berhasil selamat dilempar keluar. Namun naas hendak keluar dari sumur, korban pingsan dan terjatuh. Korban diduga meninggal karena menghirup gas beracun dari dalam sumur. Usai periksa tenaga medis, jenazah korban dimakamkan di pemakaman desa setempat. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno melaporkan. Kontainer kebakar. Motor terbakar usai terlindas truk kontainer di Cilincing, Jakarta Utara. Presiden Prabowo pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR, uang 20 juta warga sudah makan gratis setiap hari. MUI sebut pengajian masuk surga bisa bayar 1 juta versi Umi Cinta di Bekasi tidak menyeleweng ajaran agama. Misi ya.